Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Apakah kalian hari ini dalam keadaan bahagia? Ingat ya, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap tersenyum. Baiklah anak-anakku semuanya, kali ini masih ketemu dengan Bu Sinta ya, dengan materi layanan, bimbingan, dan konseling. Nah anak-anak, tema bimbingan dan konseling hari ini adalah tentang bullying. Sudah pernah dengar apa itu bullying? Baiklah anak-anak, tujuan dari materi ini adalah peserta didik mampu memahami bahwa bullying merupakan perbuatan yang tidak baik dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu, ada tujuan khusus yang ingin dicapai dalam materi bullying ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengemukakan pengertian bullying. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan faktor penyebab dalam perilaku bullying. Yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan dampak yang terjadi karena bullying. Nah, yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan cara mencegah perilaku bullying. Nah, itulah tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai dalam materi bullying ini. Untuk materi pada bullying kali ini, ada poin-poin yang perlu anak-anak perhatikan, yaitu yang pertama adalah tentang pengertian dari bullying itu sendiri. Kemudian adalah bentuk-bentuk dari bullying. Kemudian yang ketiga adalah dampak yang ditimbulkan dari perilaku bullying. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara melawan bullying itu sendiri, ya. Baiklah anak-anak, kita masuk dalam pengertian bullying. Mungkin kata-kata bullying akrab di telinga kita, namun kita belum begitu mengerti apa sih sebenarnya bullying itu. Bullying merupakan perilaku atau tindakan agresif yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan sehingga merugikan orang lain. Nah, perilaku agresif ini dapat dilakukan berulang kali dan menyebabkan masalah yang serius pada orang yang dibully. Pendapat lain mengatakan bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Victorian Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang baik secara fisik maupun psikologis, kemudian mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Terjadi beberapa jenis-jenis bullying. Bullying
dapat berbentuk tindakan fisik dan verbal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, setelah kita tahu pengertian dari bullying tadi, nah kita juga harus tahu bentuk-bentuk dari bullying, yaitu kategori-kategori atau sikap-sikap yang dikategorikan dalam bullying itu apa saja. Nah, bentuk-bentuk dari bullying yang pertama adalah ada bullying fisik, kemudian ada bullying verbal. Nah, yang ketiga adalah bullying sosial. Nah, yang keempat adalah cyberbullying. Mari anak-anak kita simak satu persatu tentang bentuk-bentuk bullying yang sudah Ibu paparkan ini. Nah, kita mulai dengan bullying fisik. Baiklah anak-anak, kita masuk dalam pembahasan bullying pertama, yaitu bullying secara fisik. Nah, apa saja sih kategori atau sikap-sikap yang termasuk dalam jenis ini? Yaitu seperti menendang, memukul, mendorong, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Kendati bullying jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun, kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Nah, anak-anak, itulah dia kategori-kategori sikap yang masuk dalam bullying secara fisik. Baiklah anak-anak, selain bullying secara fisik, ada juga loh yang namanya bullying secara verbal. Nah, apa saja sih perilaku-perilaku yang masuk dalam kategori bullying secara verbal? Yang pertama adalah menghina. Nah, menghina merupakan salah satu perilaku yang masuk dalam bullying verbal. Nah, yang kedua adalah mencaci maki. Berikutnya adalah mengancam. Nah, 3 hal ini masuk dalam kategori bullying secara verbal. Selain itu, perilaku ini dapat juga berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, kemudian teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip, dan sebagainya. Nah, anak-anak, untuk kalian ketahui, bullying dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan. Bullying bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta
dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Nah, baiklah anak-anak, untuk itu kita harus lebih hati-hati dalam berucap kepada teman atau dalam berbicara, sehingga apa yang sudah kita ungkapkan itu tidak termasuk dalam salah satu kategori bullying dalam bentuk verbal. Nah, selanjutnya adalah bullying sosial. Bullying secara relasional atau sosial adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Nah, bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang paling sulit dideteksi dari luar. Nah, selain itu, mempermalukan orang lain serta menyebarkan rumor juga termasuk dalam salah satu perilaku bullying secara sosial. Ya anak-anak, itulah contoh-contoh atau kategori sikap-sikap yang masuk dalam bentuk bullying sosial. Baiklah anak-anak, kita masuk dalam pembahasan yang keempat adalah cyberbullying atau bullying elektronik. Nah, cyberbullying merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Nah, perilaku ini biasanya ditujukan untuk memfitnah, mempermalukan, menyebarkan rumor untuk korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang bersifat mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Nah, anak-anak, perilaku-perilaku ini terkadang tanpa kita sadari ketika kita bermain di media sosial. Baik ini kita lakukan secara sengaja maupun tidak. Baiklah anak-anak, untuk itu hendaknya kita bijaksana dalam menggunakan media sosial agar apa yang kita lakukan tidak menyakiti orang lain dan tidak termasuk dalam bentuk cyberbullying. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian dari bullying dan bentuk-bentuk apa saja yang termasuk dalam bullying, nah sekarang kita akan membahas dampak dari bullying itu sendiri. Nah, apa saja sih sikap-sikap yang bisa dikategorikan dalam dampak bullying? Berikut adalah dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban. Nah, yang pertama adalah rasa minder. Nah, dampak ini berpengaruh pada pergaulan sosial. Nah, nantinya pergaulan sosial menjadi terganggu. Nah, termasuk salah satunya adalah minder, kemudian menyendiri, grogi,
pendiam, dan tertutup. Nah, selain itu ada gangguan fisik maupun gangguan psikis. Nah, terganggunya fisik seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Nah, pada gangguan psikis itu seperti tertekan psikisnya atau kejiwaannya, seperti takut, rasa cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lainnya. Nah, selain itu juga dampak dari bullying di sekolah adalah terganggunya prestasi belajarnya, seperti nilai yang jelek, tidak konsentrasi dalam belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Nah, namun hal yang paling buruk dari dampak bullying adalah terjadinya bunuh diri. Nah, baiklah anak-anak, untuk itu kita harus lebih hati-hati dalam berucap, berperilaku, bersikap, sehingga apa yang kita lakukan tidak menyakiti orang lain, yang tentunya akan berdampak pada hal yang sangat buruk. Baiklah anak-anak, berikut adalah sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, hati-hati anak-anak, bullying ini menjadi sifat yang nantinya akan terus berulang apabila kita menjadi korban. Nah, yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima adalah dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Nah, inilah penyebab dari munculnya perilaku-perilaku bullying. Baiklah anak-anak, ini adalah tips melawan bullying. Untuk melawan pelaku bullying, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Yang kedua, tetap bersikap tenang saat ada orang yang mengganggu kita. Nah, yang ketiga, jangan biarkan emosi kamu terpancing. Yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Yang kelima, lakukan perlawanan diikuti dengan teriak,
lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Catatlah tempat, orang-orang yang terlibat, dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Nah, untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, antara lain yang dapat kita lakukan adalah: yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Nah, yang kedua, jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Nah, anak-anak, itulah cara bagaimana kita mencegah dan melawan perilaku bullying. Semoga kita bukan menjadi salah seorang yang melakukan tindakan bully maupun korban dari perilaku bullying. Baiklah anak-anak, itulah tadi pemaparan tentang materi bullying. Nah, di sini Ibu memiliki lembar evaluasi. Nah, dijawab dengan jujur ya anak-anak. Pertanyaan yang pertama adalah: pernahkah kamu melakukan bullying terhadap temanmu? Nah, tolong dijawab jujur ya. Nah, pertanyaan kedua adalah: coba ceritakan kembali perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori bullying. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi jika seseorang terus-menerus dibully? Kemudian pertanyaan keempat adalah: apa yang kamu lakukan apabila kamu mengetahui ada teman yang di sekolahmu yang sering dibully oleh orang lain? Yang kelima, apa yang harus dilakukan agar kamu tidak menjadi korban dari bullying? Nah, ada 5 poin yang Ibu ambil untuk kalian kerjakan dalam evaluasi. Baiklah anak-anak, ketika terjadi pembulian di sekolah, itu akan berefek pada korban maupun pada pelaku bullying itu sendiri. Penindasan memiliki efek jangka panjang pada korban dan si penindas itu sendiri. Nah, untuk korban, perlakuan itu merampas rasa percaya diri mereka dan dapat memicu kecenderungan untuk putus sekolah. Beberapa anak-anak yang terbiasa melakukan bullying di sekolah akhirnya dapat menjadi orang dewasa yang kejam atau penjahat. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Korban tidak akan mengeluh karena takut menerima reaksi dari si pengganggu. Namun, mereka biasanya menunjukkan beberapa gejala seperti: yang pertama adalah kesulitan untuk tidur. Yang kedua, kesulitan menaruh perhatian di kelas atau kegiatan apapun. Yang ketiga, sering membuat alasan untuk bolos sekolah.
Yang keempat, tiba-tiba menjauhkan diri dari aktivitas yang disukai sebelumnya, seperti naik bus sekolah atau mengunjungi tempat bermain. Yang kelima, korban akan tampak gelisah, lesu, dan putus asa terus-menerus. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang menunjukkan gejala-gejala tersebut. Baiklah anak-anak, kita sudah masuk dalam penghujung materi. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap percaya diri agar kita terhindar dari perilaku bullying dan semangat selalu untuk ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.